Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Habib Shodiq MMA. Yang terhormat teman-teman sekalian, yang semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian tentang kehidupan sosok seorang mufassir Nusantara, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi, yang mana beliau dilahirkan pada hari Jumat 12 Muharram 1306 Hijriah atau 10 September 1888 Masehi. Beliau itu termasuk orang Jawa, yaitu Jawa Timur, yang dilahirkan di kota Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini merupakan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-33. Yang artinya ketika kita mengkaji tentang biografi beliau, kita akan menemukan nasab beliau itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk keturunan orang hebat di Nusantara ini, yaitu keturunan ke-9 daripada Sunan Giri. Akan tetapi entah kenapa beliau itu tidak dijuluki sebagai habaib, padahal secara garis keturunannya beliau nyambung kepada Rasulullah SAW. Atau mungkin dikarenakan ada nasab kelima dari beliau yang itu nyambungnya dari seorang perempuan, yaitu Nyai Raden Chandra. Kecurigaan penulis tidak dipanggilnya beliau sebagai habaib dikarenakan pada nasab kelima beliau nasabnya nyambung dari seorang perempuan. Baik, selanjutnya perlu kita mengenal tentang bagaimana proses perjalanan keilmuan beliau. Kenapa beliau itu sampai sealim itu, diakui sebagai seorang mufassirin? Apa yang melatar belakangi? Ketika saya membaca, ternyata yang melatar belakangi terhadap kesuksesan beliau, yaitu tidak lepasnya beliau dari dorongan orang tua yang selalu menyuplai terhadap dirinya untuk lebih semangat dan giat dalam mendalami lautan ilmu. Selain beliau sudah memiliki kecerdasan dan juga kemauan yang tinggi, masih ada di belakang layar yang mendorongnya untuk lebih giat lagi, untuk lebih dalam lagi mengkaji ilmu Allah. Selain daripada itu, ternyata ada juga hal yang melatar belakangi terhadap kesuksesan beliau. Apa itu? Yaitu lingkungan yang baik. Makanya banyak orang yang rusak yang rusak akhlaknya, yang rusak keilmuannya dikarenakan jeleknya, dikarenakan cerobohnya pergaulan yang ada di lingkungan itu. Tidak dengan Kiai Ahmad Sanusi. Kalau beliau, lingkungannya itu sangat mendukung terhadap prestasi, terhadap keilmuan, terhadap kemauan belajar beliau, sehingga beliau menjadi orang yang sukses. Tafsir yang beliau karang itu yaitu Rawdatul Irfan. Rawdah al-Irfan fi Ma'rifah al-Quran lil Imam Ahmad Sanusi.
Yang mana tafsir ini metodenya menggunakan metode ijmali. Ijmali itu yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat, padat, global, tanpa uraian panjang lebar dengan menggunakan bahasa yang enak dibaca. Akan tetapi gampang, mudah untuk dimengerti. Sehingga metode tafsir yang seperti ini sangat cocok bagi kalangan ibtida, pemula, bahkan bagi kalangan masyarakat umum. Dia tidak terlalu tidak terlalu rinci, akan tetapi mudah membuat orang lain itu mengerti, membuat orang yang membacanya, yang mengkajinya itu mengerti terhadap tafsirnya. Dan biasanya setiap tafsir itu memiliki corak, akan tetapi di tafsir Rawdah Al-Irfan ini coraknya bersifat umum, yang artinya penjelasan dalam penafsiran tersebut itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jika kebutuhannya tentang tasawuf, maka coraknya bercorak tasawuf. Jika yang membutuhkannya tentang ilmu fikih, maka coraknya lari ke ilmu fikih. Itulah kehebatan yang ada pada tafsir Rawdah Al-Irfan. Terkadang ketika kita mengkaji tentang corak tafsir atau kecenderungan penafsiran seorang ulama, maka akan timbul dalam pikiran kita bahwa dalam setiap tafsir, dalam setiap mufassir itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kan tapi beda bagi saya. Bagi saya sebuah kekurangan yang dinilai orang lain itu adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh ulama itu. Karena bagi saya tidak ada seorang mufassir yang memiliki kekurangan terhadap penafsirannya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya mereka, para mufassir, mereka para ulama bukan tidak mampu untuk menafsirkan Al-Quran secara sempurna, bukan tidak mampu, melainkan beliau, para mufassir itu mengharapkan generasi selanjutnya untuk melanjutkan estafet keilmuannya, yang artinya beliau itu memberikan kesempatan bagi kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan ketidaksempurnaan yang dianggap oleh orang lain terhadap penafsiran tersebut. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Sanusi itu menyebutkan hal yang demikian. Termasuk juga ini sangat berkaitan dengan penafsiran Al-Quran dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW tidak menafsirkan Al-Quran semuanya. Mana kata ulama, kenapa Rasulullah tidak menafsirkan semuanya? Itu bentuk kesempatan yang diberikan Rasulullah kepada umatnya agar mereka berfikir, agar mereka ijtihad dan meneruskan estafet keilmuan terhadap ilmu tafsir tersebut. Saya kira untuk mengenal sedikit tentang kehidupan Kiai Ahmad Sanusi ini sudah cukup. Semoga bermanfaat. Benar itu murni dari Gusti Allah, salah itu murni dari saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum minas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.